memberikan kita kesempatan untuk kembali beribadah di pagi hari ini. Untuk itu, mari sama-sama kita angkat pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Untuk itu adik-adik mari kita bangkit berdiri. Dengan penuh semangat kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Indah
tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, mari sama-sama kita angkat pujian berbuah-berbuah. Setia ya untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu Yosua setiap minggunya. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini masih ada kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti, kami dapat lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati Lause yang bercerita hari ini, Tuhan pakai dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita melihat dulu tayangan videonya. Halo cowok Kristus, hari ini kakak mau bicara soal persembahan. Ada yang tahu ini gambar apa? Benar, ini kantong persembahan. Persembahan itu adalah sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Jadi persembahan itu bisa dikasih dalam bentuk uang, barang, atau diri adik-adik dengan berbuat baik, itu juga persembahan. Adik-adik, dalam kitab Imamat 1 ayat 1-3, Tuhan mengingatkan kita harus memberi persembahan yang baik untuk Tuhan dengan cara yang benar. 1. Memberikan persembahan sesuai dengan kemampuan. 2. Memberikan persembahan harus dari usaha sendiri atau mama papa, bukan pinjam dari teman ya. 3. Memberikan persembahan yang baik seperti dulu orang Israel memberikan hewan yang paling bagus. Itu artinya kita juga harus memberi persembahan dengan cara yang benar, karena Tuhan sudah baik sekali kepada kita. Adik-adik, tema Lause hari ini memberi persembahan yang terbaik. Tadi kita sudah melihat videonya. Apa sih artinya persembahan itu? Persembahan itu artinya sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kita
cinta kepada Tuhan. Nah, adik-adik, persembahan harus kita berikan dengan cara yang benar. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab, yaitu persembahan seorang janda miskin. Terdapat di Markus 12 ayat 41 hingga 44. Nah, saya akan membacakan kepada adik-adik bisa melihat dan mendengarkannya. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, adik-adik, pada zaman dahulu orang-orang pergi ke Bait Allah, mereka mau beribadah di sana. Di depan pintu Bait Allah itu tersedia kotak peti, peti persembahan. Peti itu khususnya orang-orang pada saat mau datang ke Bait Allah, mereka dapat memberi persembahan di dalam peti itu. Nah, pada suatu kali Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Bait Allah. Tuhan Yesus duduk di depan peti persembahan itu. Adik-adik, ngapain dia Tuhan Yesus duduk di depan peti persembahan itu? Nah, rupanya Tuhan Yesus mau memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan saat orang-orang masuk ke Bait Allah. Nah, adik-adik, banyak orang-orang yang datang ke Bait Allah, mereka mempersembahkan persembahan mereka. Ada orang-orang yang kaya mempersembahkan banyak sekali persembahan. Mereka bawa koin-koin dengan kantung-kantung, mereka memasukkan ke dalam peti persembahan itu. Adik-adik, mereka senang sekali kalau di Bait Allah itu ramai, banyak orang, supaya mereka orang kaya itu dilihat. Wah, itu orang banyak sekali memberi persembahan. Pasti dia itu sangat kaya. Wah, pasti itu orang kaya itu adik-adik bangga. Dia senang kalau ada orang bisi-bisi. Wah, orang kaya dia memberi persembahan banyak sekali. Wah, nah adik-adik, orang kaya itu suka dipuji-puji karena dia merasa hebat. Dia punya banyak uang untuk dia persembahkan ke dalam peti itu. Nah, pada suatu kali juga datanglah seorang ibu janda miskin. Dengan tertunduk malu-malu, dengan berjalan perlahan-lahan, ibu janda miskin ini juga memberi persembahan. Dia memberi persembahan 2 peser ke dalam peti persembahan itu. 2 peser itu adik-adik 2 koin. Ya, 2 koin dia memberi persembahan itu ke dalam peti persembahan. Nah, pada saat itu juga Tuhan Yesus memperhatikan semua orang-orang yang memberi persembahan di dalam peti itu. Tuhan Yesus merasa terharu melihat ibu janda miskin ini juga memberi persembahan. Nah, lalu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan dia berkata, "Sesungguhnya ibu janda miskin inilah yang terbanyak, yang terbaik memberi persembahan." Wah,
Tetapi Yesus memuji, Yesus menilai bahwa ibu janda inilah yang memberi paling banyak. Mengapa ya adik-adik? Ya, tadi kita sudah baca di firman Tuhan di Alkitab di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Di ayat 43 itu adik-adik jawabannya adalah karena ibu janda miskin ini memberi dari segala kekurangannya dan dia juga memberi dari seluruh nafkahnya untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Bahwa persembahan yang dia berikan itu adalah persembahan yang terbaik daripada orang-orang kaya itu adik-adik. Orang-orang kaya itu mereka sudah kaya, mereka banyak uang, mereka bisa membeli rumah, pakaian yang mewah dan juga makanan yang enak-enak. Lalu sisa dari uang mereka itu mereka persembahkan untuk Tuhan. Nah, itu berarti mereka mempersembahkan persembahan dari sisa kelimpahannya. Tetapi ibu janda miskin ini memberi dari semua kekurangannya dan dari seluruh nafkahnya pada hari itu juga ya adik-adik. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Nah, yang pertama, dengan memberi persembahan berarti kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, kita juga harus memberi dengan sukacita dan selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan agar Tuhan senang ya adik-adik. Nah, melalui pelajaran hari ini, ibu janda miskin ini sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan karena Dia begitu baik di dalam hidup kita, mari kita selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tidak memberi dengan paksaan, tapi mari kita memberi dengan sukacita sebagai persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah cerita Lause hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu memberi yang terbaik untuk-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bukan saja uang ataupun harta yang bisa kami berikan, tapi seluruh hidup kami sebagai persembahan hidup yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami sudah dapat mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terdapat di Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Untuk adik-adik Batita dapat di bagian A, Mazmur 4 ayat 6a. Persembahkanlah korban yang benar. Nah, untuk kelas tengah dan besar semuanya ya adik-adik. Oke, sampai jumpa lagi di minggu-minggu akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya mari kita sama-sama angkat pujian Burung Pipit. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tapi
Mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa, sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini Tuhan boleh memberkati kami boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa, Tuhan kiranya terus memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami dari mara bahaya, dari sakit penyakit, terlebih dari virus corona. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap kami. Begitu juga Papa Mama kami dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami hari ini, malah pada saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sekolah minggu kita hari ini telah berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Dadah.